Pernah kepikiran nggak gimana AI bakal mengubah total cara kita belanja? Ini udah bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana sebuah brand melakukan pivot yang cerdas banget buat nggak cuma bertahan, tapi justru makin berkembang di era AI ini. Oke, jadi untuk benar-benar paham perubahan sebesar ini, kita harus mulai dari akarnya dulu, ya, teknologi yang namanya AI. Yuk, kita lihat dampaknya tuh apa sih buat pekerjaan kita semua? Nah, ini dia nih, pertanyaan jutaan dolarnya. Seiring AI membentuk ulang dunia kita, siapa sih yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah? Jawabannya ini, percaya deh, bakal nentuin banget strategi bisnis dan bahkan arah karir kita ke depannya. Dan penting banget nih buat kita bedain antara AI dan AGI. Gini deh, bayangin aja AI yang ada sekarang itu kayak kalkulator super canggih, jago banget buat ngerjain satu tugas spesifik. Nah, beda cerita sama AGI, ini nih yang digadang-gadang bakal kayak asisten pribadi kita, yang bisa mikir, belajar, dan nanganin banyak proyek sekaligus. AGI inilah yang benar-benar bakal mengubah peta dunia kerja. Terus pekerjaan mana aja sih yang paling pertama kena dampaknya? Gampangnya gini, coba pikirin deh tugas-tugas yang sifatnya berulang dan bisa ditebak. Kayak entry data, jawab pertanyaan standar dari pelanggan, atau bahkan bikin desain yang template-nya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena semua ini tuh kerjaan yang ngikutin pola. Dan AI, wah jago banget soal mengenali pola. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ aja. Perubahan di dunia kerja ini tuh kayak efek domino loh. Dan ujung-ujungnya imbasnya bakal kena ke, ya, dompet kita semua. Gimana ceritanya? Yuk kita lanjut. Ini dia nih poin kuncinya. Waktu orang mulai khawatir sama pekerjaannya, ya otomatis mereka jadi lebih ngerem pengeluaran kan? Jadi, ketidakpastian di kantor itu, dampaknya langsung kerasa pas kita mau bayar di kasir. Jadi, waktu kondisi ekonomi lagi nggak menentu, prioritas belanja kita langsung geser. Yang tadinya pengen beli kopi mahal atau tas baru, tiba-tiba jadi mikir, mending buat bayar tagihan dulu deh. Alhasil, barang-barang premium atau yang sifatnya kemewahan, yaitu yang pertama kali dicoret dari daftar belanjaan. Nah, kondisi inilah yang membawa kita ke studi kasus Gotosofi. Ini sebuah brand premium yang tiba-tiba kaget karena mereka sadar pelanggan setia mereka kok satu persatu mulai menghilang. Jadi, ini dia masalah utamanya Gotosofi. Target pasar mereka selama ini, para freelancer, pekerja kantoran level menengah, ternyata adalah kelompok yang pekerjaannya paling rentan kena otomatisasi. Sederhananya, kantong pelanggan mereka mulai menipis, daya beli mereka menurun. Tapi, alih-alih pasrah ngelihat pasarnya makin kecil, Gotosofi ngambil langkah yang cerdas banget. Mereka putar haluan. Mereka memutuskan buat cari pelanggan tipe baru. Seseorang yang di era AI ini posisinya justru makin kuat. Mereka pun mendefinisikan pelanggan ideal baru ini dengan sebutan The Agile Leader. Siapa dia? Dia adalah seorang profesional modern yang nilainya di dunia kerja itu malah makin meroket di tengah gempuran AI. Karena keahliannya nggak bisa digantikan gitu aja oleh teknologi. Coba deh lihat keahliannya. Kepemimpinan, negosiasi, kreativitas. Ini semua kan skill-skill yang nggak bisa di-download atau diprogram. AI mungkin bisa analisis jutaan data dalam sedetik. Tapi apa AI bisa menginspirasi sebuah tim? Nah, inilah yang bikin seorang agile leader itu jadi aset yang tak tergantikan. Dan keseharian mereka pun sangat menuntut efisiensi. Mereka itu super mobile, pindah dari kantor ke tempat meeting, bawaannya banyak, gadget, dan jelas nggak punya waktu buat ngurusin barang yang gampang rusak atau nggak praktis. Apa yang mereka butuhin? Alat kerja yang benar-benar mendukung produktivitas, bukan sekedar aksesori buat gaya-gayaan. Oke, terus apa hubungannya semua ini dengan Gotosofi, sebuah brand yang notabene jualan tas? Di mana nyambungnya? Nah, disinilah letak kecerdasannya. Bagi seorang agile leader, tas itu bukan lagi soal kemewahan atau fashion. Tas itu udah jadi alat kerja mereka. Udah jadi semacam kantor mobile mereka, yang esensial banget buat menjaga semuanya tetap rapi, terorganisir, dan profesional. Jadi, pelajaran terbesar dari kisah Gotosofi ini simpel banget. Untuk bisa bertahan dari gempuran teknologi, bisnis itu harus melayani orang-orang yang justru makin bersinar karenanya. Mereka berhasil karena mereka berhenti sekedar jual tas dan mulai menjual solusi untuk para profesional yang sibuk dan sukses di era baru ini. Pada akhirnya, cerita Gotosofi ini kan bukan cuma soal tas ya. Ini seperti cermin buat kita semua, buat karier kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI bakal mengubah pekerjaan kita, tapi
Bagaimana kita akan beradaptasi supaya bisa tetap relevan dan terus maju?